Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga kasih setia Tuhan. Dia begitu menyayangi saudara dan saya. Tuhan ingin engkau berbahagia. Tuhan ingin engkau bersuka cita. Sebab itu Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab itu Yesus yang begitu baik, Yesus yang begitu sempurna dalam segala karya kerjanya, Dia tinggal di dalam hidupmu, Dia tinggal di dalam hidupku. Sebab itu, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau ragukan, kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa yang dapat melawan engkau? Engkau ada bersama dengan Yesus, engkau kuat bersama Yesus, ada yang menopangmu, ada yang menolong hidupmu. Engkau tidak pernah berjalan sendiri, dan engkau tidak dijadikan yatim piatu. Ada Yesus yang menemanimu sepanjang umur hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu sembah di setiap nafasku. Selalu sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu sembah di setiap nafasku. Di masa Letus, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami akan dibangun melalui firman-Mu. Kami akan mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema atas setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami berjalan di dalam rema firman-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu bersama dengan Tuhan. Kami semua boleh kuat di dalam Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan diurapi Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi boleh bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Nah Bapak Ibu, siang hari ini kenapa kita harus berbicara tentang manusia rohani? Ya, kenapa kita harus berbicara tentang manusia rohani? Apa yang mendasari pagi hari ini tema kita berbicara tentang manusia rohani? Ya, nah yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus membahas tentang manusia rohani? Karena kerajaan Allah bersifat rohani. Amin, yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah itu adalah roh dan kebenaran. Kerajaan Allah yaitu karena kita adalah keturunan-keturunan Allah. Ya, kita anak-anak Allah berarti kita adalah keturunan-keturunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah mengapa
kita menjalani kehidupan kita diperlengkapi dengan kehidupan sebagai manusia rohani, ya. Kalau candaannya mungkin ada dua ya, kontranya Bapak Ibu. Kita berjalan secara manusia rohani atau berjalan secara manusia rohana. Ya. Secara manusia rohani atau secara manusia duniawi. Nah, ini pilihan yang diberikan kepada hidup saudara dan kepada hidup saya, bagaimana kita berjalan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa tentang kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Kalau saudara berpikir, Pak, saya mau menjadi manusia rohani, tetapi saya merasa kehidupan saya kok masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah saya bisa dikatakan sebagai manusia rohani di dalam Kristus? Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ya. Nah, kebenaran di sini Tuhan tidak melihat kebenaran kita. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kerajaan Allah berisi tentang kebenaran, itu artinya kebenaran Kristus yang ada pada kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Bukan kebenaran saudara dan saya, tetapi kebenaran Kristus. Nah, di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Dan di dalam kerajaan Allah ada sukacita. Siapa yang mengerjakan itu semua? Yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Nah, artinya kerajaan Allah jauh atau dekat? Sangat-sangat dekat. Yaitu di dalam diri siapa? Di dalam diri setiap kita orang percaya. Nah, sebab itu kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah manusia rohani di dalam Kristus. Ya. Bapak Ibu, pengertian dari manusia rohani sendiri adalah, ya, manusia rohani dikatakan dalam firman Tuhan. Coba Lina tolong bacakan, minta tolong dibantu bacakan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lanjut. Amin. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Oke, kemudian lanjut ayat 16 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah jati diri kita dalam Tuhan. Manusia rohani menilai segala sesuatu dengan tolak ukur rohani. Ya. Hal-hal rohani adalah berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, konteks kehidupan kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, rancangkan dalam hidup kita, ini adalah bersifat roh, ya. Baru bersifat roh, baru bersifat perencanaan, ya, baru bersifat suatu angan-angan, imajinasi yang ada dalam kehidupan kita. Kalau saudara sekarang boleh melihat kendaraan begitu masif dengan perkembangannya, teknologinya, saudara, ya. Nah, ini adalah buah pemikiran dari manusia, ya. Buah pemikiran dari manusia-manusia yang berpikir bagaimana mengembangkan teknologi lebih maju ke depan dibanding hari kemarin, ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, biarlah manusia rohani kita memikirkan perkara-perkara bukan hanya yang di bumi ini saja, tetapi perkara-perkara, yaitu perkara rohani, di mana Kristus ada, yaitu
di dalam kerajaan Allah yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, manusia rohani itu dapat menilai segala sesuatu, tetapi manusia rohani itu sendiri pun tidak dapat dinilai oleh siapapun. Nah, menjadi tanda tanya bagi kita, apa dan siapa manusia rohani ini dalam hidup kita? Ya, bagaimana manusia rohani ini mengalami pertumbuhannya? Bagaimana manusia rohani ini bisa mengatasi tantangan, situasi, kondisi, dan seperti lagu tadi, berjalan di atas supranatural, berjalan di dalam keadaan supranatural. Kita melihat sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang disediakan Allah buat kita yang mengasihi Dia. Ya, kadang rancangan kita hanya terbatas dengan pemikiran-pemikiran kita, tapi rancangan yang Tuhan berikan, kenyataan yang Tuhan berikan seringkali melampaui apa yang kita rancangkan. Yang pernah mengalami katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami, kok saya merencanakan cuma seperti ini, tapi Tuhan luar biasa mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan dan doakan. Itulah kenapa kita beribadah kepada Tuhan, kenapa kita mengenal Tuhan, kenapa kita harus mengetahui jati diri kita di dalam Tuhan, supaya segala apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup saudara dan saya, itu menjadi sesuatu yang nyata. Ya, kalau saudara hanya bergelut dalam pikiran, dalam alam rohani saudara, maka hal itu tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi untuk apa yang kita pikirkan, biarlah itu menjadi realita dalam kehidupan kita, karena kita memikirkannya di dalam Kristus Yesus. Ya, nah Bapak Ibu, sekali lagi tentang kerajaan Allah. Ya, Dia bukan hanya saja tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, tetapi kerajaan Allah juga yaitu perkataan yang mengandung kuasa. Ya, kerajaan Allah itu adalah perkataan yang mengandung kuasa. Kita baca dulu 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Silakan Lin. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, perkataan yang mengandung kuasa. Itulah manusia rohani, dan itulah saudara dan saya. Di dalam perkataanmu itu ada kuasa. Katakan kanan kirimu, di dalam perkataanmu ada kuasa. Terus sambung lagi, hati-hati dengan perkataanmu. Amin. Tuhan berfirman dengan berkata-kata. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan berkata-kata. Maka apa yang kau perkatakan itu mengandung kuasa, dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu menurut kekayaan dan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, nah Bapak Ibu, mengenai tadi yang kerajaan Allah berbicara soal kebenaran. 1 Korintus 1 ayat 30. Tolong Lina. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia Amin. membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, oke. Kita ulangi, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Saudara, kita hidup bukan karena kebenaran kita, tetapi ada satu pujian mengatakan bahwa Yesus, kau kebenaranku. Ya, padamu aku percaya. Kau yang memberikan aku hidup dan pengharapan. Itulah gunanya kita hidup di dalam Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan yang membuat kehidupan saudara dan saya dibenarkan dan menjadi orang benar, dan dikuduskan menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, manusia rohani adalah manusia yang dikuasai hidupnya yaitu oleh Roh Allah. Ya, saudara dan saya dikuasai oleh Roh Allah. Itulah manusia rohani. Ya, nah kita tahu bahwa roh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai spirit, ya, atau semangat. Ya, nah semangat manusia rohani sama dengan manusia yang memiliki semangat Allah dalam hidupnya. Ya, semangat Allah, semangat beribadah kepada Allah, semangat kehidupan di dalam Allah. Ya, nah berada di dalam pikiran, perasaan dan kehendak, yaitu yang terdapat dalam jiwa kita masing-masing. Ya, jiwa saudara dan saya. Bapak Ibu, hari-hari ini saya kenal dengan salah seorang
karyawan yang bekerja di sebuah klinik, ya. Hari ini banyak yang datang ke ke klinik tersebut dengan permasalahan yaitu kejiwaan, ya. Rasa khawatir, rasa takut bermuara dari kejiwaan. Bahkan sakit lambung dan lain sebagainya itu ada kaitan bermasalah dengan kejiwaannya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Nah, sebab itu keselamatan yang diselidiki oleh para nabi adalah keselamatan jiwa-jiwa, adalah keselamatan jiwa kita. Kenapa saudara? Tuhan tidak mau kehidupan kita stres. Tuhan tidak mau kehidupan kita berbeban berat. Tuhan tidak mau kehidupan kita diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Sebab itu dia mau jiwa kita baik-baik saja. Bahkan Rasul Paulus mengatakan supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara, dampak dari orang yang mengalami kondisi kejiwaan, walaupun persentasinya mungkin kecil, ya, pasti akan berdampak kepada tubuhnya. Tubuhnya akan menjadi lemah. Dan pasti akan berdampak kepada rohnya. Kenapa? Semangatnya untuk beribadah, untuk mengiring Tuhan menjadi pudar, menjadi padam. Artinya keselamatan jiwa kita ini menjadi prioritas Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu di dunia ini tidak mudah untuk kita menjalani kehidupan, ya. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Saudara tahu generasi yang 40 tahun itu saudara tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua, ya. Tetapi kita percaya bahwa dulu Tuhan itu di luar, ya. Tetapi sekarang ini Tuhan di dalam saudara dan saya. Artinya berbeda. Dulu dan sekarang sesuatu yang berbeda. Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan ada dalam hidupku. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau memberi hidup kita dipimpin oleh Dia? Ya. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita percaya ketika Dia mengatakan, engkau sudah dibenarkan di dalam hidup, di dalamku, kata Tuhan Yesus. Apakah kita percaya dengan pembenaran itu? Kalau kita meragukan, apa iya ya? Kan hidup saya seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Apa iya ya saya benar di hadapan Tuhan? Apa iya ya saya benar kudus di hadapan Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus sudah membayar hidupmu dan hidupku dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Apapun keberadaan saudara, apapun latar belakang saudara, siapapun hidup saudara, Dia sudah beli engkau dengan harga yang mahal. Dan Dia begitu mengingini engkau untuk menjadi miliknya. Dan Dia menjadi milik hidupmu. Ada suatu ikatan yang kuat antara Kristus Yesus dengan saudara dan saya. Dan bahkan diumpamakan bahwa Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Artinya kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Ada lagi satu perumpamaan, yaitu seperti suami istri. Yesus sebagai suami dan kita jemaatnya sebagai istri. Artinya ada hubungan yang seharusnya terikat kuat dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Oleh penganiayaan, bahkan oleh maut sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, itulah hidup saudara dan hidup saya. Jadi sekarang buang pikiran-pikiran yang mendatangkan kelemahan dalam hidup saudara. Buang asumsi-asumsi yang tidak benar dalam hidup saudara. Kristus hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Dia menjadi kekuatanmu. Dia menjadi penghiburanmu. Apakah Tuhan Yesus dalam hidupmu Dia ngontrak? Enggak. Dia tinggal tetap. Dalam kehidupan engkau mungkin berpikir, aduh saya melakukan kesalahan. Berarti Yesus jauh dari hidup saya. Tidak. Yesus tidak pernah jauh dari hidupmu. Yesus selalu ada dan ada di hidupmu. Ya, membangun engkau untuk memastikan bahwa engkau sampai di tujuan dengan selamat. Apapun tujuan hidupmu yang berkaitan dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun hidupmu dan hidupku. Dia akan membuat engkau menjadi berhasil. Maka firman Tuhan katakan, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang akan menjadi bagian dari hidupmu dan milik bagi hidupmu selama engkau ada dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita berpikir bahwa kerajaan sorga itu nanti. Ya, oke. Kerajaan sorga itu nanti. Sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan nanti. Tetapi ingat bahwa doa Yesus bagi kita, Dia ajarkan kepada saudara dan saya, kalau saudara tidak lupa,
yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya saudara, berpikirlah sedemikian rupa, berpikirlah menurut keadaan, situasi, kondisi kita sekarang ini. Tuhan mau kerajaan sorga itu ada dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan mau kerajaan sorga itu ada dalam keluargamu, dalam keluargaku. Tuhan mau kerajaan Allah itu yang berisi kebenaran, damai sejahtera, sukacita ada dalam hidupmu dan hidupku. Itulah kerinduan hati Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu, kita berpikir sedemikian rupa menurut pikiran Kristus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita mau belajar dari mana kehidupan manusia rohani kita dimulai, ya. Yang pertama, Filipi 2 ayat 5, tolong Lina bacakan. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah miliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita bingung nih, apa sih yang dipikirin Yesus? Ya, apa sih yang ada dalam perasaan Yesus? Yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus yaitu kerendahan hati, ya. Yaitu yang ada dalam kehidupan Yesus yaitu belas kasihan, ya. Belas kasihan. Kita tahu bahwa ketika ada orang berdosa, berzina, menurut hukum Taurat harusnya orang ini dirajam batu sampai mati. Ya, harusnya dirajam. Nggak ampun, harus dirajam. Karena ini peraturan hukum Taurat, ya, dari Musa, dan Musa menerimanya dari Tuhan. Tetapi ingat apa yang Yesus katakan, ya. Barang siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silakan dia melempari orang ini lebih dahulu. Tidak ada satupun yang berani, ya. Akhirnya Tuhan menyelamatkan perempuan tersebut dan dia berkata, pergilah, tidak ada yang menghukum engkau, ya. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pesannya pada waktu itu, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus adalah belas kasihan, ya. Saudara, kita lihat dalam Markus 8 ayat 2. Seperti apa pikiran perasaan Kristus menurut firman Tuhan? Markus 8 ayat 2 nih. Markus 8 ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Wow, ya saudara. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Orang yang seharusnya menerima penghukuman, orang yang seharusnya lapar, mengalami kelaparan, 3 hari mereka tidak makan. Tetapi oleh karena belas kasihan Yesus, dia mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, baik buat si perempuan yang harusnya mati, maupun untuk orang-orang yang seharusnya tidak mendapat makanan, mereka mendapatkan makanan. Dengan cara apa? Dengan cara yang supranatural, ya. Nah, inilah kehidupan Yesus yang seharusnya ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di sini dikatakan sebagai nasihat bagi kita, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, mungkin di anggota keluarga kita ada yang ngeselin, ada yang nyebelin, ada yang seringkali melanggar aturan dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan ada yang bertentangan habis-habisan sama kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia rohani, kita diajarkan melalui teladan Kristus memiliki perasaan, pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang mau katakan amin. Miliki belas kasihan terhadap istrimu, amin. Miliki belas kasihan terhadap suamimu. Miliki belas kasihan terhadap anak-anakmu. Miliki belas kasihan terhadap suamimu, terhadap anggota keluargamu, terhadap teman-temanmu, terhadap kerabatmu. Jangan karena permasalahan belas kasihan itu hilang dari hidupmu, ya. Kita hidup, saudara dan saya hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Nah, sebab itu biarlah belas kasihan ini muncul dari hidup kita, mengalir keluar dari hidup kita, dan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga apa yang terjadi? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat kerjaku seperti di sorga.
ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada suka, cita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya dan di tempat di mana saudara berada. Ya, nah Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana manusia rohani ini bekerja dalam kehidupan kita? Kolose 3 ayat 15. Boleh Lina tolong bacakan? Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Boleh ulang Lin sekali lagi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Wow. Amin. Ya, Bapak Ibu, perhatikan di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus. Ya, kita mau kupas tentang damai. Apa itu arti damai? Ya, arti kata damai adalah tidak adanya permusuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan kanan kiri, yuk jangan ada permusuhan ya di antara kita. Amin. Itulah damai. Yang damai itu pada akhirnya mendatangkan sejahtera. Ya, mendatangkan kesejahteraan. Mau kemana kita kerja, mau kemana kita melakukan aktivitas kita, mau kemana apa yang kita lakukan dan kerjakan, kita tidak digandoli dengan pikiran-pikiran, tidak ada damai bersama dengan saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Ya, apalagi terjadi dalam keluarga kita. Biarlah damai sejahtera Kristus, yaitu damai. Yesus pembawa damai. Saudara dan saya juga harus membawa damai. Amin. Bapak Ibu, malah ketika ada pertikaian, ada perselisihan, biarlah engkau menjadi mediator pembawa damai itu, ya. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari kehidupan damai ini, saudara? Ya, dalam kehidupan damai ini, saudara dan saya tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Ya, saudara tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Berdamai dengan Allah itu berarti kita telah berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa berdamai dengan Allah? Itu artinya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Seringkali kita masih mempertanyakan kasihnya Tuhan sama kita. Seringkali kita masih mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi saya, apakah saya dibenarkan dengan sebenar-benarnya di dalam Kristus. Kita masih mempertanyakan hal itu. Maka artinya saudara belum berdamai dengan diri saudara sendiri. Sebab itu berdamailah dengan Allah. Demi pendamaian kita dengan Allah, Yesus rela menjadi jalan pendamaian itu, Bapak Ibu. Yesus rela menjadi jalan pendamaian itu buat saudara dengan Allah diperdamaikan, ya. Nah, ini saudara, sesuatu yang penting bagi hidup kita, yaitu kita hidup di dalam damai sejahtera Kristus yang selalu memerintah dalam hati kita, ya, dalam hati saudara dan saya. Yesaya 48 ayat 18 kita lihat. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Damai sejahtera saudara dan saya di dalam Kristus itu membawa kehidupan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan saudara dan saya akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, luar biasa saudara. Sebab itu saudara, hukum Taurat digenapi melalui dua perintah. Ya, di sini ada dikatakan memperhatikan perintah-perintahku. Dua perintah dari seluruh kegenapan hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita beres dengan Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, saudara, kita sudah berdamai dengan diri kita. Artinya, kita tahu kita lemah, tapi kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita tahu mungkin kita suka melakukan hal-hal yang tidak seturut kehendak Tuhan, tetapi kita tetap ada rasa damai sejahtera karena Yesus memperdamaikan hidup kita kepada Dia. Bukan kita yang berusaha mendamaikan diri kita, tetapi Kristus yang mendamaikan hidup kita kepada Dia.
dan saudara menyesali apa yang saudara perbuat mungkin tidak seturut dengan kehendak Tuhan, saudara bisa menyesali itu dan saudara balik kepada Tuhan, katakan, Tuhan, maaf ya Tuhan, kalau hari ini aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Dia ada di hidupmu dan dia bisa diajak komunikasi oleh hidupmu. Ya Bapak Ibu. Nah, ketika damai antara engkau dengan Allah, antara hidupmu sendiri, lalu antara hidupmu dengan sesama, maka sekali lagi firman Tuhan katakan, seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah bagian hidup saudara dan saya. Artinya Tuhan menginisiasi buat kehidupan saudara dan saya berbahagia di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Dalam Kolose 3 ayat 16, silakan Nina. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, di sini dikatakan yang ketiga adalah perkataan Kristus. Ya, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu. Ya, dengan hikmat kita bisa mengajar, kita bisa menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Artinya bukan teguran secara frontal, tetapi teguran secara baik, teguran secara yang menyenangkan, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, sehingga saudara dan saya bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan di dalam hati kita. Tidak ada konflik batin, tidak ada konflik dalam jiwa kita. Ada damai sejahtera Kristus yang menguasai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan kita, menolong kita di dalam segala situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mengenai perkataan, betapa berkuasanya perkataan ini, saudara pastikan, perhatikan mengenai apa yang kita perkatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Silakan Nina. 1 Petrus 3, 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Amin. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin, amin. Inilah kehidupan kita, saudara. Ya, pikiran perasaan kita mengandung sesuatu yang besar. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan perkataan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Ya, siapa yang mau melihat keturunannya lanjut? Siapa yang mau mengharapkan anak cucunya diberkati Tuhan? Ya, kehidupan kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah walaupun kecil bisa membakar suatu hutan yang begitu luas. Artinya perkataan saudara dan saya perkataan yang berkuasa. Hati-hati dengan perkataanmu. Boleh kita katakan kanan kiri, hati-hati dengan perkataanmu. Ya, bangun perkataan Kristus dalam hidupmu. Bangun pikiran perasaan Kristus dalam hidupmu. Ya, maka engkau akan melihat hari-hari baik dalam kehidupanmu, dan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Kehidupan pekerjaanmu akan diberkati. Segala sesuatu yang kau lakukan akan diberkati Tuhan. Seperti tadi POG tadi mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ya, nah Bapak Ibu, sekali lagi jiwa kita ini luar biasa. Ya, jiwa kita memiliki kedalaman yang luar biasa. Bapak Ibu, kita boleh bertanya dalam hati kita, dalam pikiran kita, hati-hati dengan jiwa kita. Kenapa? So kalau kita perhatikan, roh-roh atau setan-setan ya saudara, yang boleh dinyatakan di dalam film-film gitu saudara ya. Kenapa? Kok setan di Indonesia
berbeda. Ini saya sedang berbicara tentang jiwa. Sebab itu saudara harus perhatikan dan berjaga-jaga, jangan sampai jiwa saudara dikuasai oleh hal-hal yang klinik gitu saudara. Nah, kenapa setan di Indonesia suster apa saudara? Suster ngesot. Tapi kenapa setan di Amerika apa saudara? Vampir. Di China vampir. Terus ada lagi di negara. Kenapa setiap setan kok memiliki sepertinya punya budayanya sendiri, saudara? Ya. Kenapa setiap setan-setan kok memiliki sepertinya punya budayanya sendiri? Saudara, tahukah saudara bahwa imajinasi saudara dalam jiwa saudara, saudara memiliki imajinasi. Saudara jangan salahkan Tuhan kalau saudara tiba-tiba dikasih penglihatan yang sebenarnya itu tidak ada, ya. Yang sebenarnya itu tidak ada. Seolah-olah saudara melihat suatu penglihatan, ada setan, ada dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah upload dari jiwa kita yang begitu kaya dengan imajinasi. Nah, sebab itu hati-hati dengan pikiran dan perasaanmu. Taklukkan, tundukkan itu di dalam Kristus, ya. Kalau pikiranmu semerawut dan lain sebagainya, engkau memikirkan perkara-perkara yang bukan dari kehendak Kristus. Saudara jangan salahkan jiwamu kalau ketika engkau tidur, engkau bermimpi yang macam-macam, ya. Engkau bermimpi hal-hal yang mungkin hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Karena alam bawah sadarmu, saudara, itu menyimpan banyak apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Itu dia simpan di dalam alam bawah sadarmu. Dan dia akan keluar secara otomatis. Kalau kita mendownload sebuah lagu, misalkan YouTube, saudara, kita download 10. Kita mau keluarin yang mana, kita mau setel yang mana, hasil download itu haknya ada pada kita. Tetapi alam bawah sadar kita itu bekerja secara otomatis. Dia bisa keluar, dia bisa muncul kapanpun dia mau muncul dari kehidupan kita. Ketika kita stres, ketika kita kacau pikiran kita, ketika damai sejahtera Kristus itu tidak memerintah dalam hati kita, maka akan muncullah hal-hal yang negatif tersebut, saudara. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, ada perumpamaan seperti gelas yang terisi dengan kotor, saudara. Dia terus ditetesi air, maka kotornya ini akan hilang. Nah, sebab itu sudah berapa banyak kita mendownload dalam hidup kita hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin pornografi dan lain sebagainya, mungkin game juga. Kita download begitu banyak masuk ke dalam kehidupan kita, ya. Sudah tiba waktunya, sudah tiba saatnya, mari download kebenaran-kebenaran Tuhan. Download kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya yang buruk, alam bawah sadarmu yang rusak, diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, perhatikan dalam kehidupan saudara dan saya, pikiran, perasaanmu, ya saudara, ini benar-benar dikuasai oleh otak kita yang cerdas, ya. Mungkin kita berpikir AI cerdas, ya, tetapi hidup kita, jiwa kita ini lebih cerdas dan lebih berharga di hadapan Tuhan. Sebab itu dia mau jiwamu dan jiwaku baik-baik saja. Dia mau roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Sebab itu mari, mulai hari ini download sesuatu yang baik. Kalau saudara banyak menyaksikan scroll tentang perselingkuhan, akan keluar banyak tentang perselingkuhan. Maka itulah yang akan mewarnai hidup saudara, dan akhirnya input masuk ke dalam hidup saudara. Dan suatu ketika saudara pikiran kacau dan lain sebagainya, itu akan output keluar dengan sendirinya, ya. Sebab itu hati-hati dengan hidupmu. Sayangi jiwamu, karena itulah manusia rohani dalam hidupmu, ya. Engkau berpikir, engkau merencanakan segala sesuatu, dan Tuhan mau segala pikiranmu, perencanaanmu semua terlaksana dengan sempurna. Sebab itu jangan kotori dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita pengertian yang baru. Saudara akan menghargai betapa berharganya jiwa saudara. Seperti Tuhan mau, rindu supaya jiwa-jiwa diselamatkan, ya. Supaya saudara dan saya terus ada di dalam kerinduan hatinya Tuhan, berbahagia di dalam Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, ya. Tidak diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi ke depan. Mungkin tidak semakin baik, mungkin tidak semakin baik.
Tetapi ketika damai sejahtera Kristus ada dalam hatimu dan hatiku, kita dapat melaluinya dengan damai sejahtera. Dan berkat Tuhan terus akan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir saudara, di dalam Filipi 4 ayat 7-9, saya undang tim worship untuk ke depan. Filipi 4. Kita baca sama-sama ya, Lin. Oke. Kita baca sama-sama 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lanjut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lanjut. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu. Amin. Saudara, simpan ayat firman Tuhan ini menjadi ayat emas buat saudara dan saya, ya. Inilah yang akan kita download hari lepas hari dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang suci, sesuatu yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu ada dalam jiwamu. Lalu kita percaya bahwa apa yang ada dalam jiwa kita itu akan termanifestasi keluar. Itu akan muncul keluar, dan sehingga apa yang menjadi kehidupan manusia rohani kita itu akan muncul di dalam kehidupan jasmani kita. Karena apa? Pikiran-pikiran yang baik itu termanifestasi dalam kehidupan nyata kita. Anak kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, usaha yang kita kerjakan menjadi baik, segala sesuatunya yang kita kerjakan di dalam nama Yesus menjadi baik adanya. Dari mana bermuaranya? Dari hidupmu dan hidupku, yaitu di jiwa kita, di manusia rohani kita. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan satu pujian dan syukurku, biarlah hidupmu dan hidupku menjadi penyembahan yang berarti di hadapan Tuhan. Hamba
Mungkin engkau pernah hidup di dalam dunia yang kelam. Mungkin engkau pernah dilecehkan oleh siapapun yang melecehkan. Tetapi apapun keberadaanmu, engkau tidak najis di hadapan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Engkau kekasihnya Tuhan. Engkau bagian jiwanya Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk engkau tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk engkau tidak berbahagia di dalam Tuhan. Mulai hari ini, biarlah hal-hal yang buruk tidak menimpa hidupmu. Download sesuatu yang baik dari Tuhan. Pagi hari ini download segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima Tuhan, aku terima segala sesuatu yang baik pagi hari ini. Aku terima segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Aku terima pembenaran daripada Tuhan. Aku terima damai sejahtera Kristus dalam hidupku. Aku terima sukacita yang baru dalam hidupku. Kerinduan hati Tuhan supaya jiwamu baik-baik saja. Kerinduan hati Tuhan supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Bebaskan dirimu, lepaskan dirimu dari segala keterikatan apapun. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu untuk kau mampu membebaskan diri dari segala keterikatan yang jahat dalam hidupmu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan tidak mau ada penghalang-penghalang sehingga berkat Tuhan tidak sampai dalam hidupmu. Tuhan mau membebaskanmu. Tuhan mau melepaskanmu. Sebab itu berikan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih sayang Tuhan hari ini. Izinkan Dia memeluk engkau. Izinkan Dia membelai rambutmu. Izinkan Tuhan mengasihimu. Katakan, aku mau Tuhan. Aku mau menerima kasih-Mu. Aku mau menerima belayanmu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kau sudah memberkati kami, dan inilah kehidupan kami dan Bapa. Manusia rohani akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian jiwa kami akan baik-baik saja. Ada damai sejahtera Kristus, ada kebenaran Kristus, dan ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah menerima Tuhan segala sesuatu yang baik dari Tuhan pagi hari ini, dan kami bersyukur, kami bergembira, kami bersukacita, kami berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati dan diurapi Tuhan katakan